Film dimulai seorang dokter hewan bernama Jiul, yang mana ia bekerja dan tinggal di pusat kota Seoul. Pada saat itu ia mendapat telepon dari neneknya di desa bahwa ia harus datang ke rumahnya. Jiul kemudian meminjam mobil temannya. Di perjalanan ia sangat khawatir dengan kakek neneknya karena mereka tidak bisa dihubungi. Mereka satu-satunya keluarga yang ia punya karena orang tuanya sudah meninggal. Jiul akhirnya tiba di desa, dan pada saat itu hujan turun sangat deras. Jiul kemudian berteriak memanggil kakek neneknya di depan pagar rumah, tetapi tidak ada jawaban. Karena ia khawatir, ia kemudian memanjat pagar. Akan tetapi saat memanjat, polisi yang sedang berpatroli datang menangkapnya. Polisi itu mengira bahwa Jiul adalah penjahat, karena belakangan ini di desa tersebut banyak pencurian. Jiul lalu menjelaskan bahwa ia adalah cucu dari pemilik rumah tersebut. Akan tetapi polisi itu tidak mempercayainya dan meminta kartu identitas Jiul. Polisi cantik itu bernama Jayung. Ia menjelaskan bahwa rumah tersebut kosong. Jiul meminta penjelasan kepada polisi cantik itu, yang mana ia terkejut melihat identitasnya. Kemudian teman Jayung datang dan membanting Jiul hingga pingsan karena kesalahpahaman. Jiul kemudian terbangun dan ia sudah berada di klinik hewan milik kakeknya. Ia akhirnya tahu bahwa kakeknya sedang berlibur bersama neneknya ke Eropa dan keadaan mereka baik-baik saja. Dan ternyata kakek Jiul menginginkan Jiul menggantikan posisinya di klinik selama kakek dan neneknya berlibur, yang mana klinik tersebut sangat penting untuk warga desa yang mempunyai hewan ternak. Dan Jiul akan tinggal di rumah kakeknya dan bekerja di klinik untuk menggantikan kakeknya sementara. Pada suatu ketika Jiul bertemu dengan Jayong. Ia menatapnya dengan penuh pertanyaan. Kemudian ia menawarkan diri untuk mengantarnya sebagai bentuk permintaan maaf. Di perjalanan, Jiul mendapat panggilan dari teman kerjanya di Seoul, yang mana temannya tersebut mengatakan bahwa akan mencari pengganti Jiul dan juga akan mengirimkan berbagai keperluannya untuk desa. Jayung tidak bisa fokus karena ia terus menatap Jiul seakan-akan dia mengetahui sesuatu tentangnya. Dan Jayung hampir saja menabrak seorang pria, dan pria itu terjatuh ke sawah. Pria itu bernama Sang Hyun, yang mana ia sahabat kecil Jayung sampai saat ini. Jiul kemudian diajak ke peternakan ayam, yang dimana di peternakan itu terdapat anjing, dan pemilik peternakan tersebut menangkapnya. Jiul lalu membawa anjing itu ke klinik untuk diobati. Keesokan harinya, Jiul terjatuh ke sawah. Kemudian ia juga mengobati kambing yang terluka, dan menghadapi ibu-ibu yang banyak ingin tahu tentangnya. Untungnya Jayung juga berada di situ, sehingga ia berhasil mengatakan ke warga desa untuk bisa membatasi diri dengan Jiul. Jiul merasa aneh karena Jayong terus saja memperhatikannya, dan ia juga bingung karena Jayong perhatian. Saat di malam hari, Jiul membaca surat dari kakeknya yang meminta maaf atas apa yang terjadi. Ia hanya ingin membahagiakan istrinya sebelum semuanya terlambat dan ingin mewujudkan impiannya untuk berkeliling dunia. Keesokan harinya, Jayong mengingat kembali bahwa di masa lalu ia dan Jiul pernah bertemu dan menjadi teman rahasia. Mereka berdua selalu bermain bersama dan membuat kenangan yang indah. Akan tetapi Jiul tidak mengingatnya setelah ia pergi dari desa, dan itu membuat Jayong merasa sedih. Pada suatu ketika Jayong masih terus menemui Jiul. Ia berharap bahwa Jiul bisa mengingatnya. Jayong seorang polisi yang bisa diandalkan dan warga desa sangat menyukainya. Ia juga sering sekali banyak membantu warga desa. Sementara itu Jiul memberikan vaksin di peternakan babi dan Jayong datang untuk membantunya. Jayong sudah terbiasa karena sudah sering membantu kakek Jiul. Setelah pekerjaan mereka selesai, Jiul mengikuti Jayong ke tempat di mana warga desa membuat kopi dengan membayarnya sendiri. Di saat itulah Jiul bertemu dengan Sang Hyun. Kemudian mereka berkenalan.
Ia mengenalkan sebagai ketua pengelola salah satu kebun di desa tersebut. Sedangkan Jiul masih menutup diri dan ia membatasi untuk berinteraksi dengan siapapun. Sang Hyun kemudian mengira bahwa Jiul pribadi yang sombong. Di perjalanan ia merenung, ia berpikir bahwa bekerja di desa tidak semudah yang ia bayangkan. Ia terus saja melakukan pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penderitaannya masih berlanjut ketika pencuri yang selama ini berkeliaran di desa memasuki rumah kakeknya. Pencuri itu kemudian dibawa ke kantor polisi yang mana ia masih siswa SMA yang berasal dari desa sebelah. Dan alasan dia mencuri demi membelikan hadiah ulang tahun untuk kekasihnya. Ketua dari masing-masing desa tersebut akhirnya berdebat dan saling memperebutkan Jiul untuk dijodohkan dengan anak-anaknya. Jiul kemudian kesal dan berkata bahwa ia sudah memiliki kekasih. Jaehyung kemudian menawarkan dirinya untuk mengantarkan Jiul pulang. Akan tetapi Jiul menolaknya. Jaehyung kemudian bertanya mengapa ia terlihat sangat membenci desa tersebut dan ia selalu menolak bantuan. Jaehyung kemudian masih berusaha untuk mengingatkan Jiul kembali ke masa lalunya dan memiliki kenangan indah di desa tersebut. Lalu Jiul dengan tegasnya mengatakan bahwa ia tidak pernah memiliki kenangan indah di desa tersebut. Jawaban itu membuktikan bahwa Jiul tidak ingat kenangan indah bersama dengan Jaehyung. Lalu kemudian Jaehyung meninggalkannya. Saat malam hari Jaehyung bersama dengan sahabatnya, ia masih memikirkan tentang Jaehyung yang tidak mengingatnya sama sekali. Ia merasa bahwa hanya dia saja yang suka kepada Jiul. Keesokan harinya, Jaehyung sedang mengantar anak kecil pergi ke sekolah, yang mana rumahnya berada di seberang rumah kakek Jiul. Saat bertemu, sikap Jaehyung kepada Jiul berubah dan membatasi diri. Jiul lalu melanjutkan tugasnya di peternakan. Akan tetapi di tengah jalan ia tidak sengaja melihat Jaehyung sedang mengobrol dengan warga desa. Ia memuji Jaehyung karena telah membantunya, tapi kemudian menyalahkan ibunya yang telah meninggalkannya saat masih kecil. Jaehyung kemudian berusaha menyembunyikan kesedihannya, tapi Jiul yang mendengarkannya akhirnya tahu bahwa selama ini Jaehyung hidup dalam kesendirian. Jiul merasa bersalah kepada Jaehyung dan ia akan membantunya untuk mengantarnya ke kantor dengan menggunakan sepeda. Akan tetapi Jaehyung menolaknya. Ia malu kepada Jiul karena telah mengetahuinya. Pada suatu ketika Jiul terpaksa ikut kegiatan warga desa untuk merawat kebun. Lalu ia bertemu lagi dengan Jaehyung. Ia pun meminta maaf kepadanya. Jaehyung pun memaafkannya. Keesokan harinya, Jaehyung dan Jiul mengajak anjing yang diselamatkannya jalan-jalan. Dan ia meminta kepada Jiul untuk mengizinkannya merawat anjing tersebut. Suatu ketika anjing itu menghilang dan ternyata ia menemui anak-anaknya di hutan. Jaehyung dan Jiul melaksanakan tugasnya kembali, yang mana mereka harus membantu sapi yang akan melahirkan. Mereka berdua berusaha melakukan yang terbaik. Keesokan harinya, Jaehyung pergi ke hutan untuk mengambil anak anjing tersebut. Ia khawatir anak-anak anjing itu tidak terawat. Jiul yang mendengar kabar itu, ia segera menyusul Jaehyung. Jaehyung pada saat itu sangat kewalahan, hingga ia tidak sadar bahwa tangannya terluka. Saat mereka sampai di klinik, Jiul langsung mengobati luka Jaehyung. Pada suatu ketika, Jaehyung kembali bekerja. Namun kepala kepolisian memintanya untuk bercuti karena ia selama ini selalu bekerja keras dan sangat peduli terhadap masyarakat. Lalu teman Jaehyung mengantarnya pulang. Di tengah perjalanan, Jaehyung menghubungi anak kecil yang diantarnya waktu lalu, yang mana anak kecil tersebut berada di klinik. Akan tetapi mobil yang ditumpanginya terjadi sedikit masalah dan pada akhirnya membuat Jaehyung menjadi pingsan. Jiul yang tidak sengaja mendengar itu segera menolong Jaehyung dan membawanya ke rumah sakit. Beruntungnya Jaehyung mengalami luka ringan. Kejadian tersebut lalu mengingatkan Jiul ke masa lalu.
Saat masih kecil, Jiul bersama orang tuanya datang ke desa. Dan di perjalanan mereka mengalami kecelakaan dan semua orang terjebak di dalam mobil. Dan perlahan mobil itu tenggelam ke danau. Dan sayangnya salah satu warga desa hanya bisa menyelamatkan Jiul. Dan di saat itulah Jiul bertemu dengan Jayong dan ia terus menemaninya selama ia berada di desa. Jiul tidak menyadari bahwa Jayong yang selalu menemaninya kala itu. Trauma yang ia miliki membuatnya tidak ingin mengingat apapun kejadian di desa tersebut. Jiul kemudian pergi meninggalkan Jayong yang masih belum sadar saat sahabatnya Sangyun datang dan ia berterima kasih kepada Jiul. Jiul kemudian pergi ke makam orang tuanya. Ia lalu mendapat panggilan bahwa sapi yang dipeliharanya sakit dan hanya bisa meminum air saja. Kakek itu sudah menganggap sapi tersebut sebagai keluarga, dan jika memang sapi itu tidak bisa diselamatkan, ia berharap untuk membuat kematiannya tidak menyakitkan. Jiul lalu mengabulkan permintaannya, dan sapi itu akhirnya terbebas dari penderitaan. Dan ternyata kakek itu adalah orang yang pernah menjaga Jiul sementara setelah kejadian yang menimpa orang tuanya. Pada saat itu kakek Jiul sangat sibuk untuk mengurus kliniknya. Kakek itu juga bercerita bahwa Jiul sering sekali bermain-main dengan Jayong. Dan disitulah Jayong benar-benar menyadari bahwa gadis kecil tersebut adalah Jayong. Keesokannya Jayong bertemu dengan Jiul. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa selain merasa bersalah karena terlambat menyadarinya. Dan pada saat itu hujan, lalu Jiul tidak sempat mengatakan permintaan maafnya. Jayong tidak menyangka bahwa hubungannya dengan Jiul menjadi canggung. Setelah ia mengingat semuanya, ia terlambat mengungkap rasa terima kasihnya karena saat mereka bertemu ia merasa bingung. Meskipun Jiul tidak mengharapkannya, Jayong menjelaskan bahwa ia harus mengatakannya meski terlambat. Di malam harinya, Jiul mengungkapkan bahwa kehadiran Jayong semasa kecil adalah kenangan paling indah. Jiul juga meminta maaf karena sempat melupakannya. Hari berlalu, keadaan semakin membaik. Mereka terus membantu warga desa, dan mereka bisa mengatasi itu semua dengan baik. Mereka menyempatkan waktu untuk bisa bersantai bersama dan bercerita banyak hal. Saat mereka mengobrol, seorang wanita cantik bernama Choi Min dari kota Seoul datang ke desa untuk menemui Jiul. Choi Min mantan kekasih Jiul yang sudah putus setahun yang lalu. Jayong mengira bahwa itu adalah kekasih Jiul, yang mana sebelumnya Jiul pernah mengakui jika ia punya kekasih. Jayong kemudian pergi meninggalkan mereka dengan perasaan cemburu. Choi Min menyesal karena telah meninggalkan Jiul. Ia terlambat menyadari bahwa cinta yang diberikan Jiul itu sangat tulus. Tetapi ia malah melepaskannya hanya karena berbeda pendapat. Saat ia mengobrol, teman Jiul yang dari kota juga datang untuk menemui Jiul. Choi Min lalu mengungkapkan bahwa ia ingin memulai semuanya dari awal. Dan ia meminta waktu kepada Jiul seminggu bahwa ia akan tinggal di desa untuk membuat Jiul jatuh cinta lagi kepadanya. Dan ternyata tempat tinggal sementara yang dimaksud Choi Min adalah rumah Jayung. Jayung pada saat itu tidak bisa menolak karena ketua desa memohon kepadanya. Dan selain itu tidak ada lagi rumah yang layak untuk ditempatinya. Jayung menyambut Choi Min dengan baik. Namun sebenarnya ia sangat tidak nyaman. Teman Jiul menyuruh Jiul untuk mempertimbangkan lagi perasaan Choi Min. Perpisahan mereka juga dilakukan dengan cara yang baik, meski itu harus menyakiti perasaan Jiul. Jiul tidak habis pikir kenapa ia harus memikirkan itu semua, karena ia untuk saat ini mulai menyukai Jayung. Suatu ketika Jiul menemui Jayung untuk mengatakan bahwa Choi Min bukan kekasihnya. Dan ia juga menjelaskan bahwa Choi Min mantan kekasihnya. Sangyun yang mendengar itu semakin tidak menyukai Jiul. Saat malam hari, Jayung menyadari bahwa Choi Min perempuan yang baik. Choi Min meminta bantuannya untuk mendapatkan kembali hati Jiul.
Jaeyoung berusaha sebisa mungkin untuk menghindari Jiul. Kemudian Jaeyoung dan Jiul ikut acara warga desa untuk membuat minuman fermentasi. Jiul bertanya apakah Jaeyoung sudah memberikan jawaban terkait perasaannya kepada Sang-hyun. Lalu Jaeyoung mengatakan bahwa Jiul harus bersikap lebih perhatian kepada Choi-min karena ia adalah perempuan yang baik dan cocok sebagai pendamping Jiul. Jiul kemudian menjelaskan bahwa sebaik apapun itu Choi-min hanya masa lalunya. Percakapan itu membuat hati Jaeyoung berdebar. Keesokannya, Choi-min akhirnya tahu bahwa Jiul memiliki perasaan terhadap Jaeyoung. Ia bisa menyadari itu hanya demi sikap dan perhatiannya kepada Jaeyoung. Semakin Choi-min berusaha, semakin banyak ia mengetahui bahwa Jiul menyimpan rasa kepada Jaeyoung. Choi-min yang tidak ingin menyerah begitu saja, tiba-tiba mencium Jiul. Jaeyoung yang tidak sengaja melihat kejadian itu terkejut, dan ia merasa cemburu. Saat di rumah, Choi-min mengobrol dengan Jaeyoung. Jaeyoung menjelaskan bahwa perasaannya terhadap Jiul hanya sebatas rasa senang. Ia akhirnya tahu bahwa perasaan itu didasari oleh kebahagiaan, karena bisa bertemu dengannya lagi setelah sekian lama berpisah. Choi-min tidak menyalahkannya jika ia menyukai Jiul. Choi-min hanya butuh kejelasan dan memintanya untuk bersikap sewajarnya jika memang ia menyukai Jiul. Saat malam hari, Jaeyoung bertemu dengan Sang-hyun. Ia mengatakan bahwa ia menyukai Jaeyoung, akan tetapi Jaeyoung mengatakan bahwa ia hanya menganggapnya sebagai sebatas teman saja. Dengan berat hati, ia mengungkapkan perasaan hatinya kepada Sang-hyun, dan ia menolaknya dengan perasaan sedih. Lalu Sang-hyun kemudian bersikap lapang hati. Ia mengatakan bahwa ia masih tetap peduli kepada sahabatnya itu. Keesokannya, Jiul mengatakan kepada Choi-min bahwa tindakannya saat ini tidak didasari dengan cinta, melainkan rasa penyesalan yang membekas terhadap sesuatu yang belum dilakukan di masa lalu. Choi-min kemudian minta maaf karena telah menyanyiakannya. Setelah yakin dengan perasaannya, Jiul mengungkapkan isi hatinya kepada Jaeyoung. Tetapi ternyata ia ditolak karena Jaeyoung tidak ingin kecewa untuk kedua kalinya. Karena bagaimanapun Jiul akan segera pergi dari desa dan jauh dari kehidupannya. Sang-hyun menyadari bahwa sebenarnya Jaeyoung tidak ingin menolak Jiul. Terlihat dari wajahnya yang tampak bingung dan gelisah. Sang-hyun meminta Jaeyoung untuk memperjuangkan kembali cintanya. Sebelum kembali ke kota Seoul, Choi-min berpamitan kepada Jaeyoung, dan di saat itulah Jaeyoung mengatakan bahwa sebenarnya ia menyukai Jiul. Choi-min sudah lama menyadari itu, tetapi ia mengabaikannya karena baginya itu adalah persaingan. Setelah ia mempertimbangkan perasaannya, Jaeyoung segera menemui Jiul di klinik. 더 얼마나 당겨진 거예요? 보름쯤 뒤요. 알아요. 떠날 날 받아놓고 고백이라니 어쩌자는 건가 싶지. 거절이 당연해. Sejak saat itu mereka berdua menjalin hubungan, dan itu adalah bukti bahwa Jiul telah move on dari mantan kekasihnya. Begitu juga dengan Jaeyoung yang merasa sangat bahagia. Akan tetapi mereka berdua bersepakat untuk menyembunyikan hubungannya karena tidak mau menjadi pusat perhatian di desa. Mereka bertemu secara diam-diam dan juga berkencan di malam hari. Mereka banyak melakukan hal bersama, seperti sepasang kekasih pada umumnya. Sang-hyun juga turut bahagia, meski hubungannya dengan Jiul belum membaik. Suatu ketika Jaeyoung frustasi karena bolak-balik gagal berkencan karena pekerjaan desa yang sangat banyak, dan ia mulai memberanikan diri untuk membuat pengumuman. Setelah ia meminum beberapa gelas soju, Jaeyoung menerobos masuk ke balai desa dalam keadaan setengah mabuk. Lalu ia mencurahkan isi hatinya melalui pengeras suara dan membuat warga desa terkejut dengan pengakuannya itu. Jiul tidak bisa menghentikan Jaeyoung yang tampak bahagia saat mengakui semuanya. Dan ternyata semua warga desa sudah tahu dan mereka berpura-pura tidak mengetahuinya.
Waktu telah berlalu, Jaeyoung terpaksa menjalani hubungan jarak jauh dengan Jiul. Dan saat ketika Jiul terluka dan ia berusaha menyembunyikannya, Jaeyoung yang mengetahui itu sangat khawatir dan ia tidak bisa menahan diri. Jaeyoung akhirnya menyusul ke kota tepat saat Jiul memaksakan dirinya untuk ke desa. Tetapi pada akhirnya mereka bisa bertemu dan saling melepas kerinduan. Dan suatu ketika kebun yang dikelola Sang Hyun menjadi terkenal setelah dipromosikan di internet. Jaeyoung senang karena Sang Hyun mulai berteman bersama Jiul dan mereka sudah mulai akrab. Kabar mengejutkan datang dari Jiul yang memutuskan untuk berpindah ke desa dan mengambil alih klinik kakeknya. Dan pada saat itu juga Jiul melamar Jaeyoung. Mereka kemudian saling memasangkan sebuah cincin dan mereka tampak bahagia.